Selamat datang di channel yang sudah ditunggu-tunggu oleh ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan jutaan dari warga Kapun Cup di seluruh dunia nih Son ini ya kan. Kali ini kita bawain bintang tamu langsung impor dari Thailand. Langsung impor dari Thailand ya. Mudah-mudahan orangnya nggak tahu tapi ya maksudnya ya, walaupun dari Thailand. Oke. Kacau nih orang. Saya mohon maaf sebelumnya. Ini memang Kacau kita ya nanti dibilang katanya wah kurang ajar ada dengan saya sudah berteman saya sama Bang Koy barusan ya. Jadi Anda jangan Oke. Ini adalah bintang tamu yang sangat highly anticipated Son. Bener. Ya kan karena di komen selalu ada ya. di komen selalu ada, saya sampai capek. Yang sama Bang Koy kapan, yang sama Bang Koy kapan. Ini baru datang hari ini bos. Itu Tungguin dong. sebenarnya akun gue yang lain. Oh akun lu yang Gue lain. pengen diundang. Oh Banyak. Iya. buzzer ya. Buzzer tapi diri sendiri gak mampu bayar. Nah Emang ini dia. nganggur itu. Tapi intinya sebenarnya orang-orang pada pengen banget tamu yang satu ini tuh datang ya kan. Saya juga sering nonton kontennya ya kan. Selamat datang. Ini dia Bang Koyo Cabe. Sepulang sekolah. Luar biasa. Sebenarnya namanya emang Koyo Cabe apa gimana sih Bang? Ini saya naikin sendiri aja nih. Iya benar boleh dinaikin. tuh. Nah, Podcast emang mandiri. Iya harus mandiri di sini emang. Ini kalau lihat di belakang nggak ada orang ini ya, nggak ada kameramen nggak ada. Salut gue ngeliatnya. Teringat saya dulu juga gini. Saya dulu juga gini. iya. Pasti akan besar ini podcast nantinya. Amin. Apalagi Jilat aja dulu kita nggak tahu. kedatangan Bang Koy di sini pasti membantu kita. Nah, Amin. besar ini. Amin. Ya kan. Apa tadi silakan, Bang. pertanyaannya apa sih? Lupa gue. Pertanyaannya nama aslinya Bang Koy itu siapa sih? Nama aslinya, wah gue gak bisa sebut sih kok nama asli. Oh nggak bisa ya. Karena Anda Shadow enggak? Shadow. karena Anda begini. Saya kan sering bahas pemerintah Thailand. Oh Kemarin iya juga Bener. sempat kayaknya masuk radar. Oh masuk radar di sana. Masuk radar. Oh. Kayaknya dengan menyembunyikan nama asli itu lebih aman lah. Lebih gitu. aman. Terinspirasi dari V for Vendetta, bener nggak? Iya bener. Oh iya. Emang Natalie Portman banget gue orangnya. Cuman nggak kurang kumis aja ya, kurang kumis aja sedikit. bener. Jadi nama Bang Koy Koy itu aja, sebenarnya Koy. bukan Koy Rapat. Bukan. Ada beberapa yang tahu kok bukan kue rapat pompon pitak. Oh oke, itu berarti nama alias berarti ya. Nama alias itu nama dibikinin teman Thailand gue. Oh dibikinin teman Thailand loh. Kayak orang Thailand langsung dibikinin ya. Orang Thailand langsung yang bikinin. Itu ada inspirasi dari kurang banyaknya rambut apa gimana kok pohon pitak apa ada tadi ya? pitak. Enggak ya. Enggak ada. Dari mana tuh? Gua kalau pompon pitaknya sumpah sejujurnya gue lupa banget. Lupa ya. Wah. Pokoknya gue coba bikinin gue nama Thailand yang Thailand banget tapi nggak ada yang make. Jirayut? Jirayut ya kan ada yang make dia. Oh iya. Jirayut. Oh iya ada yang make ya benar. Jirayut ada. Oh iya, ini yang nggak ada yang make ya berarti ya. Cuma ternyata banyak netizen yang termakan. Oh. Saya pernah dikirim capturean di Twitter. Temen dikirim lihat deh, ada orang debatin lo. Beberapa orang debat, gue orang Thailand apa bukan? Ini dia orang Thailand, enggak dia orang Indonesia tapi kuliah di Thailand, enggak dia orang Thailand tapi udah lama di Indonesia, makin bisa bahasa Indonesia ini. Gue baca kagak ada yang bener lagi. Soalnya pas kita ini juga live kan. Ini buyutnya emang orang Thailand bang gitu ya. Iya. Sumpah bilang gitu. Ada yang bilang gitu. Kan gue Bang. bilang kan gue penasaran sebenarnya ini Bang Koy kok namanya Bang Koy gitu loh. Apa emang orang Thailand apa kenapa ya gitu? Enggak, gue sebenarnya cuma ya Thai entusias aja. Thai entusias. Terus Koy itu emang nama gue dari zaman dulu, dari masih di forum-forum tahun 2008, 2007. Dulu namanya Koide. Karena masih wibu banget kan. Iya. Pas gue ke Thailand, udah mulai shifting jadi Thailand banget nih. Gue pakai Koy-nya doang. Terus ditambahin Koy. Gue punya idola orang Thailand, nama panjangnya Pim Rapat. Makanya gue jadiin Koy Rapat. Oh iya. Terus kan tinggal nama belakangnya nih. Gue ngobrol sama teman gue orang Thailand, siapa nih yang mantep ya? Ditambahin tuh Pompon Pitak. Oh iya. Sebenarnya Pompon Pitak tuh seingat gue ya sama dia, artinya tuh kayak diberkati gitu lah. Oh diberkati. Koy Rapat yang diberkati. Oh iya. Kalau Koy itu kan ada artinya kelingking, ada artinya nunggu. Kalau Koy itu emang ada beberapa arti. Kan bahasa Thailand kan emang gitu kan, suka satu kata tapi Banyak beda di artinya nada. ya? Iya, kayak jauh dekat. iya. Ada juga bahasa ya? nada ya. Bahasa nada kayak Oh, jauh iya bener. dekat bahasa Thailandnya klai. Jauh klai. Oh, malah lebih panjang yang dekat ya daripada yang jauh ya. Kan Pas dekat klay. semangat. Yang jauh. Klai, ya pas jauh Oh, udah iya. lemes kan. Klai Oh. gitu. Padahal kebalik ya, harusnya yang jauh biar kedengeran. Iya, berarti dia ngukur bahasa dari tingkat kemalasan soalnya gitu ya kan. Jadi saya juga awalnya ngira karena Thai entusias nih. Iya, kan? Berarti suka sama Thailand. Tapi kan terus kan kita kemudian langsung berpikir gitu kan. Maksudnya kenapa orang bisa suka sama Thailand ya kan? Yang pertama kan abis itu saya lihat Bang Koy udah punya istri yang pertama ya. Iya. Kan? Iya. Masih Enggak, sama ini Thailand. Berarti bukan bukan yang itu. Berarti suka Thailandnya alasannya bukan yang itu. itu ya. Soalnya Alasannya kan bukan yang itu. rapat kan, Koy rapat kan soalnya kan. Rapat Rapat habis berarti. Bukan. Nyari yang rapat-rapat maksudnya begitu. Saya pecinta lawan jenis kok. Astagfirullah. Saya pecinta lawan jenis. Arahnya ke situ kan. Nah, alasan yang pertama salah, Iya. ya kan. Yang kedua matanya nggak pernah merah maksudnya gitu kan. Oh iya benar juga. Kadang-kadang nggak ngantuk,
kok nggak pernah ngantuk matanya. Berarti alasan kedua juga gagal. Iya. Ya kan? Iya. Jadi apa alasannya? Yang ketiga sorry, lihat kok nggak ada akun buka just tip gitu nggak ada ya? Nggak ada Nggak ada juga kan? Makanya bingung kan? Nggak ada. Buka just tip jelas nggak mau. Travel pun gue udah didorong sama banyak orang karena kan gue ngerti banget kan di sana kan. Benar, Mana. benar. Nah itu gue kayak lu buka travel dong, tur bareng gitu-gitu. Sampai sekarang gue belum mau. Oh belum mau ya? Mau ya? Karena kalau gue ngebayanginnya kalau gue buka tur bareng gue tuh bertanggung jawab atas mood orang-orang yang ikut. Oh, Gua tuh takut nggak bisa iya, ngejaga benar-benar. itu, ada tanggung jawab itu. Benar. Jadi benar. paling gue kalau tur tuh temen misalnya siapa kayak si Medi waktu itu mau dong lu Minta temenin. Thailand bareng lu ya udah ayo bareng masih yang gitu. Cuma kalau yang profesional nanti ayo follower bayar gitu nanti tuh bareng gue belum berani. Belum berani ya. Iya. Tanggung jawabnya Gitu. besar juga soalnya. Iya, Soalnya maksud gue ya harus banyak mempertanggungjawabkan mood orang lain. Pokoknya intinya begitu ya. Jadi alasannya kenapa Bang kalau gitu kan maksudnya Abang juga maksudnya natural banget sih kalau gue lihat maksudnya. Rambutnya gini, rambutnya gue jaga nih biar Thailand banget nih potongannya nih. Gak ada yang diubah gitu kan. Misalnya kan berarti kan udah patah alasan keempat. Alasan keempat patah juga. Iya. Alasan kelima apa sih Bang sebenarnya Bang? Anda sebenarnya sukanya Sebenarnya kenapa? gini, berawal dari film dan seriesnya. Oh. Banyak orang suka Thailand tuh itu. Emang gue liat mirip-mirip Mario Maurer sedikit sih emang. Jauh banget. Jauh banget. Lebih ke Davika. Dari situ kan awalnya kan. Nah, film ya. Film succeed, cuma gue bagus juga nih film Thailand. Oke. Horor-horor pas zaman gue SMP juga udah banyak. Pimak sebenarnya nggak zaman gue SMP sih, sebelum itu juga ada lagi. Oh iya. Beberapa. Pimak oke, succeed oke. Tapi yang ngena banget di gue tuh Hormones series. Judulnya Hormones. Oh iya. Karena itu bener-bener ngebedah kehidupan anak SMA selama 3 season. Karakternya jadi banyak gitu ya, kehidupan di satu sekolah gitu lah. Jadi lu tertarik dengan Thailand karena itu. Lucu juga nih orang Thailand ternyata seragamnya. Dari situ gue mulai tertarik, kayak mulai dapat kuncian-kuncian bahasanya. Oh ternyata ini artinya ini. Cewek-cewek cakep. Oh, sana. keluar juga alasan sebenarnya. Oke deh kalau gitu, selamat datang di episode terbaru dari Di Atas 12. Pas nih Bang, ya kan? Di sini ada orang Thailand, ada orang Arab juga. Ada orang Arab, lu orang mana? Nah, ada Orang Cina. Iya Cina dia. Emang nggak kelihatan. Kelihatan sih mirip Xi Kelihatan, Jinping kan? sih gue. Ada lah mirip-miripnya. Ada lagi yang harus disensor nih. Xi Jinping aman. Oh aman. Ini kan pasti ada orang Arab sama Thailand gitu kan. Nah kan dari dulu terkenal konflik kan nih dua negara ini kan, Arab sama Thailand ya kan. Mungkin baru-baru aja selesai gitu. Nah itu kan ada ceritanya tentang Blue Diamond. Jadi Penyebab konflik terbesarnya emang gara-gara gitu. satu orang konflik 3 dekade lebih. Nah, jadi gara-gara satu maling, hubungan antara Arab Saudi dan Thailand hancur. Hancur. Jadi ceritanya di suatu hari itu ada seorang pembantu gitu Pembantu ya. Yang dia di bekerja istana. di istana Pangeran Faisal kalau nggak salah ya. Pangeran Faisal. Dia bekerja situ, nama jabatannya Al Jabir waktu itu ya kan. Al Jabir. Itu artinya pembantu mungkin ya. Iya, Saya Kan lu yang Arab, kenapa lu nanya ke Cina? telepon Iya. ayah saya dulu berarti. Halo ya, ya kan. Nah, Al Jabir pembantu mungkin maksudnya ART kadang tukang kebun juga ya kan. Ini orang Thailand nih. Orang Thailand. ART-nya ya kan. Orang Thailand. ART-nya ini itu ngambilin perhiasannya Pangeran Faisal. Kriangkai tem capong ya. Kriangkai tem capong ya kalau salah namanya ya. Si Kriangkai ini ngambilin perhiasannya si Pangeran Faisal. Kemudian dia kembali ke Thailand. Dan dia sebenarnya udah ngeker dia. Dia tahu perhiasan tuh disimpannya di ruang itu. Jadi tuh emang udah scamming kayak gua harus masuk dari sini. Dia sampai ngapalin jam berapa yang ngebersihin ruangannya masuk gitu-gitu udah bener-bener dia ini. Jadi emang penuh strategi, rapi. Udah mission impossible banget lah ya maksudnya ya. Dia ngambil puluhan kilo ya kalau nggak salah ya. Totalnya $20 juta pokoknya ya kan. Nah, kalau dirupiahin ya 300 300 M-an lebih lah ya sekarang. Pokoknya $20 juta lah ya kan. Kemudian dia kabur ke Thailand. Baru ditangkap setahun kemudian kalau nggak salah. Setahun kemudian. Ya kan. Dan masih ada tadi ya barangnya tuh. Barangnya masih ada tadinya. Masih ada disimpan. Dan salah satu barangnya itu adalah berlian Blue Diamond biru. Blue Diamond. Ya. Itu yang paling berharganya tuh. 50 karat, berlian 50 karat yang itu bisa dibilang salah satu berlian yang paling berharga di seantero dunia. Itu hilang di situ. Cuma itu si Blue Diamond itu tuh akhirnya setelah dia ditangkap, pejabat-pejabat ngiler ngelihatnya. Hilang. Ini pejabat yang bayar bukan ya? Aduh, emang waktu itu orang Thailand suka ngomong gitu sih, mau bikin SIM. Orang Thailand tuh gitu. Iya kan tapi kan kalau nggak salah kan. Iya pokoknya pejabat. Iya benar. Iya kan. Kan yang nangkep yang bayar tuh. Yang pejabat yang bayar itu. Wah ini mantep nih. Akhirnya sama mereka dibagi-bagi.
Dibagi-bagi ya. Pecah-pecah. Dibalikin yang palsu. Iya. Kemudian kerajaan sadar kalau itu palsu. Sadar. Sadar. Konflik lah di situ. Nah, Oh. di penjara cuma bentar Sabu. Kan tadi 5 tahun kan dihukumnya kan. Dipotong jadi 3 tahun doang di situ. Jadi 3 tahun doang. Jadi 3 tahun doang. 20 juta dolar loh yang dicolong. Cuma 3 tahun doang Cuma hukumannya. 3 tahun. Cuma 3 tahun. Padahal kita tahu sendiri kalau di Arab Saudi kalau mencuri. Iya. Akhirnya apa yang terjadi dengan pemerintahan Arab dan Thailand? Bersih tegang kan berapa puluh tahun. Abis itu kan si Arab kan ngirim diplomat juga ya kan? Iya. Ngirim diplomat dihabisin. Oh iya deh. 3 orang. Iya. 3 orang diplomat dihabisin. Dihabisin sama Thailand. Setahun kemudian itu kan itu tahun 1989 kan. 1990 diplomatnya datang, dihabisin tuh 3 orang. Itu yang tambah bikin tegangnya. Oh iya. Pecah itu. Jadi hancur ya gara-gara Hancur. satu maling doang ya maksudnya ya? Ya, sebenarnya menurut gua kalau pemerintahnya bijak sih masalah ini kelar satu maling ini. Benar. Berarti pemerintahannya sendiri pada saat itu ya? Karena ini kan sebenarnya awalnya ulah oknum nih. Oknum TKT tadi kan. tenaga Oknum kerja Thailand TKT. tadi kan. Benar. Coba ketika udah ditangkap balikin, maaf ya, ini rakyat saya nih nggak benar, kelar masalah. Cuma kan ternyata kan masalahnya kan abis diambil itu udah dibagi-bagi, terus ketahuan gimana mau balikin orang udah dipotong-potong. Karena ada tangan-tangan yang usil juga maksudnya ya, pengen mengambil juga maksudnya gitu ya. Tergoda, itu. Akhirnya yang dikirim berlian oplosan ke sana bukan? Bukan ya? Salah ya? Salah. Ya? Blending. Berlian blending. Benar. Salah ya? Bukan ya? Bukan. Akhirnya itu bikin bersih tegang satu negara. Ternyata bisa ya begitu ya gara-gara Sampai oknum. di-ban semua tuh turis segala macam. Iya. Ya kan Turis Thailand gak boleh datang ke Arab. Nggak boleh juga buat Mau naik haji gimana terus? Iya itu banyak Iya. dilarang, nggak bisa. Iya. Kasihan kan orang-orang Thailand Selatan waktu itu. Wah kasihan banget. kasihan. Thailand Selatan banyak yang muslim soalnya. Mayoritas Nah, muslim. iya. Terus kayak yang tenaga kerja tadi banyak yang di-cut juga akhirnya. Ada kisah tergila nggak tentang Thailand? Kisah tergila yang pernah lu denger tentang negara Thailand? Ada 2 nih. Tapi bukan pas Bang Koi ke Thailand ya, bukan. Enggak, iya, kisah tergila. Bukan yang pas mata lo merah, bukan ya. Bukan, itu gila banget sih gue ngeliatnya. Oh iya, terbang banget bro. Gue emang gila banget. Mandiri emang. Nyeblas sendiri deh. Mandiri. Gue bantuin udah sekalian. Enggak, bukan. Makasih ya. Ini ada 2 nih. Lu mau yang jadul apa yang baru? Yang baru aja deh ya kan, yang paling baru. Wah Kisah. gila nih gitu. Gila nih. Prabida. Prabida. Apa itu Prabida? Prabida tuh jadi di Thailand tuh ada orang bikin sekte gitu kan. Dan pengikutnya entah kenapa banyak. Salah satunya si sekte Prabida ini. Seingat gua ini kejadiannya tuh di Chayapum nama kotanya. Di Thailand tuh kan dibagi 4, ada tengah, utara, selatan sama Isan. Isan tuh timur laut. Ini di Chayapum. Emang itu pelosok banget lah. Jadi ada bapak-bapak namanya Prabida, dia bikin sekte. Pengikutnya suka makanin daki dia. Makanin dakinya si Prabida ini? Dijadiin brownies nggak bang? Enggak, mentah. Jadi gini nih, Prabida. Nah langsung. Wah gila. Dan si Prabida ini emang gak pernah mandi juga. Jadi dakinya pasti selalu ada. Oh banyak dakinya? Iya. Oh. Nah tunggu, itu baru daki satu. Oke, itu udah geli satu tuh ya kan, geli. Tenang, gue bahas ini dolar hijau kok gitu. Oh ya oke, nggak apa-apa. Terus kotoran dia pakai sendok Dimakan. dimakan, kadang diolesin. Sampai pengikutnya tuh bilang, apa itu kolagen? Gue udah gak butuh. Yang penting daki sama kotoran Prabida bikin gue Dan mereka sangat percaya ya dengan itu ya. sangat percaya. Gue ada dokumentasinya ketika mereka begitu videonya. Oh. Karena riset percaya jamurnya bukan tainya bang. Iya. Oh. Si Ya kan? Prabida Tapi si itu. Prabida ini kalau misalnya apa dipayungin dimarahin nggak maksudnya yang mayungin maksudnya? Si Prabida ini. Nggak. Dia tuh kan kebanyakan orang tarikannya suka ngeri ini. Karena mendadak ya. Iya emang gitu. Saya mirip namanya. Iya juga ya. Ya terus. Jadi si Prabida ini Prabida. kan kalau orang masih ngaku nabi dia udah ngaku Tuhan. Oh, banyak tuh begitu tuh. Ya Banyak, cuma banyak. kenapa yang bikin si Prabida ini heboh? Satu itu tadi, 2 tuh daki dan kotoran itu. Yang kedua ada dia nyimpen mayat. Waduh. Nyimpen mayat di. Dia tempatnya dia. Jadi gini, ini mayat ditaruh di bawah tempat tidurnya. Jadi dia tidur di atas mayat gitu. Kadang umat-umatnya juga tidur di atas mayat, kan mayatnya udah banyak. Kan itu membusuk ya. Nanti ada cairannya kan. Kalau udah membusuk kan juga ada air. Iya. Apa mucus atau Iya, apa? benar. Airnya ditampung, dijadiin namplara. Namplara tuh bumbu Thailand ada. Biasa kalau lu makan, kalau lu doyan somtam itu bumbunya namplara. Kayak apa ya? Kayak minyak ikan namplara tuh. Dijadiin namplara, dijual. Jadi yang bukan pengikutnya pun pasti ada yang kena itu. Dijual dalam kemasan. Orang-orang tahu kondisinya yang beli. Bahannya Nggak itu tahu, yang tahu nggak tahu. pengikutnya. Pecah. Oh, dibilangnya apa kalau ke Namplara orang? ya, ini namplara produk kita. Oh, minyak ikan ini, minyak sehat ikan Minyak gitu. ikan, minyak ikan. Oh. Kan terus kan kayak sarang dia kan jauh kayak ke gunung gitu kan. Pas sama orang dicek ada mayat, baunya udah segala macam. Terus pengikut pada enggak ini wangi, enggak bau pada gitu. Anjir, kok bisa begitu ya? Dan yang gila ketika akhirnya dia di penjara, pengikutnya
pada demo depan penjara minta dia dibebasin. Enggak, itu bukan kriminal Prabida, orang kita yang pengen kok. Kita percaya sama dia. Jadi benar-benar udah ke brainwash semua. Orang tuh emang kan kalau misalnya lama-lama lu nyium bau busuk, lama-lama kan jadi gak kecium lagi kan? Iya. Emang kayak gitu. Oh, ini kan? arahnya gue tahu nih. Nyium bau busuk lama-lama kecium lagi ya. Iya. Emang bahkan terkadang mereka menjadi bagian dari bau busuk itu ya. Iya, itu dia. Ya kan emang kalau orang udah terbiasa nyium bau busuk, lama-lama adaptasi. Sama seperti bandnya Batman kan, udah lama hidup di gelap ya kan. Lama-lama terbiasa. Jadi mungkin awal-awal Konoha gelap masih ada kan, tapi kan kita nggak pernah tahu itu sampai kapan maksudnya. Itu yang satu. Tadi saya podcast pagi udah ngeri nih. Jadi ngeri juga ternyata. Nah, yang satu lagi kalau mau gue ceritain juga nih, itu sebenarnya udah lama. Ada orang namanya si Euy. Jualan opak nggak tapi gitu. Opak itu Eis. Aduh, keluarga Cemara. Iya, keluarga Cemara jauh banget jualan opak. Jadul banget nomornya. Sedih banget. Iya. Nah, jadi ada orang namanya si Euy. Sebenarnya dia ini imigran dari Cina. Datang ke Thailand tuh ya jadi pekerja-pekerja kasar lah. Sejak kedatangan dia, anak-anak di lingkungan dia suka pada hilang. Waduh, cari ini kemana ini anak-anak. Sampai akhirnya Lagi ngantri Labubu ya? ya apalagi Labubu One Piece baru rilis. Benar. Maaf ini tahun 19 gue lupa pastinya tapi jauh banget nih. Iya lanjut. Hitungnya 60-an tahun lalu deh. Itu 60 tahun. Gue cuma ingat 60-an tahun lalu. Nah, terus hilang kan dia nih. Apa anak-anak pada hilang pas dicari ternyata di belakang rumah si Euy ini ditemukan pas digali halamannya banyak tulang belulang anak-anak. Wah, ternyata dimakanin sama dia, culik, bunuh makan. Tenang, ini gue bahasin dolar kuning juga. Dolar hijau juga. Udah dolar kuning. Enggak, dolar hijau juga. Nah, terus dihukum lah dia. Udah, ini kan udah ngeri kan. Nah, masalahnya adalah si A ini nggak bisa bahasa Thailand karena dia imigran dari Cina kan. Akhirnya dia dihukum mati. Mayatnya dipajang di Museum Sirirat namanya, Sirirat Medical Museum. Tulang berarti bentuknya? Enggak, Mayat masih bentuknya. Mayat dimumiin. Habis dia habis dimumiin. Ini gue sama si Duri pernah ngelihat. Kita tuh tahu kisah dia tuh gara-gara kan emang di Thailand tuh ada Museum Sirirat itu kan, itu museum mayat. Memajang semua jenis mayat. Karena buat keperluan medical student. Gue ke sana. Semua mayat yang ada di sana tuh keterangannya bahasa Inggris. Kecuali si Euy ini. Pas si Euy tulisannya keterangan cuma bahasa Thailand semua. Dan pengunjung yang orang Thailand pasti ngerubungin dia. Terus gue kayak ini orang siapa? Kan gak boleh bawa HP ke dalam situ. Oh gitu. Karena gak boleh moto kan. Oh gak boleh HP ya? Pas gue cuma apalin namanya. Pas gue keluar gue cari ternyata kisahnya begitu. Itu sampai gue tuh ngeliat dia 2019. Itu masih ada. Tapi ternyata di balik kisah dia itu ada konspirasinya. Apa tuh? Ternyata pelaku sebenarnya adalah anak pejabat di sana. Ngeri juga ya. Karena anak pejabat di sana gitu kan. Terus untuk menjaga nama baik keluarga dikorbankanlah si Euy yang tidak bisa bahasa Thailand, jadi tidak bisa membela diri. Wah, scapegoat. Jadi kemungkinan yang selama ini tersebar kabar di belakang ada tulang belulang segala macam itu nggak ada. Itu semua hoax maksudnya bikinan gitu ya. Nah, karena akhirnya kebenarannya nggak jelas nih kan, dia pelaku apa bukan, dan udah 60 tahun, 63, 67 tahun dia dipajang di Sirirat itu. Akhirnya di tahun 2022 dia dikremasi. Dia bener-bener kalau lihat mencekam banget itu. Mayatnya serem Mas Yan. Serem lah. Soalnya kambing hitam ya. Gila gak sih lu 60 tahun dipajang buat kejahatan kalau emang konspirasi benar ya. Nah. Untuk kejahatan yang gak pernah lu lakuin dan lu gak dibiarkan istirahat dengan tenang, malah dipajang sebagai bentuk hukuman tambahan lu. Wah, gila sih. Itu gila banget sih. Cuman emang suka begitu ya maksudnya ya. Apalagi kalau misalnya ya anak pejabat. Anak pejabat ya. Iya. Koruptor Thailand harusnya digituin ya di Thailand ya. Iya benar. Koruptor di Thailand kan lu korupsi nih udah banyak. Dipajang nih mayat koruptor. Kayaknya lebih pantas gitu harusnya kan. gitu ya. Tapi ya kita nggak setuju ya kalau misalnya ketidakadilan itu terus ada gitu di sebuah negara maksudnya. Tapi di sana banyak sih. Di Thailand banyak banget ya ketidakadilan. Karena ada pasal 112. Apa itu pasal 112? Pasal 112 tuh kita nggak boleh ngomong jelek tentang keluarga kerajaan intinya itu. Jadi misalnya iya. Di sana masih rada monarki ya. Walaupun monarkinya seremonial, tapi terasa masih absolut. Gak usah ngomongin raja ya deh, ngomongin putrinya. Lagi ngobrol-ngobrol gini. Ini si Son lewat nih. Ngedenger. Dia ngelapor itu ada yang ngomongin penjara kita. Di penjara. Penjara. Sampai saat ini di Thailand masih begitu maksudnya? Masih. Tapi dicek dulu nggak? Ini bener apa enggak tuh ngomong gitu? Tangkap dulu yang pasti. Apakah hanya hearsay aja udah cukup? Cukup hearsay. Cukup. Ini terjadi di gue beberapa kali ketika gue lagi bahas politik Thailand atau lagi bahas anggota kerajaan. Gue tuh suka dapat DM dari penonton gue yang dari Thailand. Anjir, gue buka video lu di bis, pas baru mulai gue tahu bahasa apa langsung gue close, nanti aja di rumah nontonnya mereka. Gue sering banget dapat chat-chat kayak gitu tuh. Ngeri juga ya. Tapi Bang Koi nggak apa-apa kan, soalnya kan bukan warga negara sana kan. Bukan warga jadi negara aman sana. kan. Pernah nggak ada ancaman gitu? Ancaman dari sih sana. Tuh dia ketawa tuh. Dia ketawa. Yang terbaru sih ini sih. Ini di belakang ada istrinya Bang Koi ya nih ya.
Yang terakhir tuh temennya dia, agency gitu kayaknya. Terus ada brand masuk, brand Thailand kayaknya, gue lupa. Oke. Kayaknya sih brand Thailand mau masuk Indonesia mencari kol. Rumput laut bukan rumput laut. Enggak, itu sudah ada di sini dari awal. Mencari KOL untuk produknya dia. Ditawarkan lah sama temen dia. Ini kreator Indonesia Thailand banget nih. Brandnya nggak mau karena dia pernah ngejelekin Raja Thailand. Oh, cuman di blacklist aja berarti Blacklist. maksudnya nggak ada kayak awas kamu. Kalau misalnya. itu enggak, cuma terkadang kalau abis gue kayak ngomongin Raja itu suka dicat temen gue. Oh, hati-hati. Hati-hati, abis ini jangan ngomongin Thailand dulu lah. Gitu. Iya. Ngeri juga ya ternyata ya. Padahal sebenarnya gue nggak ngejelekin, yang gue ngomongin fakta semua. Orang gue kasih lihat videonya, fotonya. Oh iya. Cuman ngasih. Nggak ada, gue kan kalau ngejelekin kan tidak ada, sebenarnya nggak ada sesuatu yang jelek terus Dia ada gini itu ngejelekin. Isu, nyebar isu ya. Gue cuma menyampaikan faktanya aja. Oh iya benar. Tapi ya segitunya. Kan gue kenal aktivisannya juga. Terus yang temen gue yang suaminya anggota DPR tuh, suaminya dulu juga aktivis kan. Itu tau lah gue banyak anggota DPR Thailand tapi maksudnya anggota kan. DPR Thailand, Iya, anggota DPR Thailand. Itu juga tahu. Ya pokoknya gitulah. Udah jangan dibahas deh gitu. Oh iya. Berarti paling diingetin doang gitu ya. Ya diingetin aja. Belum ada ajakan jadi duta apa gitu, belum ada berarti ya dari Thailand. Hah? Belum. Duta Thailand. Duta Thailand atau Duta apa ya Thailand kan belum ada. Duta Cuma kerajaan. pada akhirnya karena mereka musuh bersamanya jelas ya orang sana ya, jadi lebih bersatu sih, apalagi anak-anak mudanya. Karena yang masih mempercayai kerajaan monarki di sana tuh cenderung orang-orang yang lebih tua atau orang daerahnya. Oh iya pasti. Jadi makin kesini tuh yang anti tuh makin banyak. Kayak misalnya nonton bioskop. Dulu nonton bioskop tuh di Thailand sebelum film mulai kita berdiri. Lagu buat Raja. lagu nasional. Bukan lagu nasional, lagu Raja. Oh lagu Raja bahkan. Wah. Kayak aja, jujurlah padaku. Lagu Raja. Lagu Agak Raja. kaget. Saya kira mau nyanyi Cinderella tadi soalnya. Iya. Agak kaget dikit. Nah Benar. itu dulu. Sekarang tuh udah mulai berani anak-anak mudanya kayak Thailand duduk aja udah ngapain gitu. Iya. Atau dimainin kayak duduk berdiri. Wah, kalau Terus itu kan tiap jam- di pojokan biasanya kalau itu kalau duduk berdiri ya. Jadi Terus. sekarang tuh yang berdiri tuh udah makin jarang sebagai bentuk pembangkangan mereka ya. Oh. Terus tiap jam 8 pagi sama jam 6 itu di tempat umum suka diputerin lagu Raja juga. Nah kalau dulu lu lagi tawar-menawar nih misalnya untuk penjualan. Terus ada lagu itu, diem dia. Lu mau nawar berapa juga dia gini dulu. Sampai lagunya kelar. Nah sekarang itu yang begitu udah tinggal orang-orang tuanya kalau gue perhatiin. Kalau gue lagi di sana ya, kalau lagi di taman itu adalah Itu karena habit juga kali, udah kebiasaan kayak ya udahlah gitu. Iya ya kan karena yang kan. kalau yang itu kan kena Budaya kali ya. Karena enggak yang tua-tua kan kena propaganda monarkinya lebih kenceng kan. Oh, iya, sekarang iya, kan. benar. Jadi lebih nempel di kepala mereka, emang lebih susah disadarkannya jadi. Jadi untuk anak muda Thailand ya itu sesuatu yang stressful harusnya gitu ya. Kalau anak untuk muda menjalani Thailand, hidup seperti cuma itu. pada akhirnya mereka lebih bersatu karena musuh bersamanya jelas. Oh iya. Kalau di sini kan kita lebih terpecah belah ya. Oh, ada iya, yang benar. anak abah, ada yang anak siapa, Di kotak-kotakin ya. ya. Iya benar. Lebih gampang dipolarisasikan kita. Jadi kalau kita tidak setuju akan satu hal, oh Anda anak abah. Nah, kalau kita setuju, oh Anda pro rezim. Nah, ya kan. Padahal sebenarnya kan tidak selalu ya. Iya. Bisa aja kita setuju di A, tidak setuju di B gitu. Menggunakan nalar logika kita aja sebenarnya kan. Iya. Jadi berarti kehidupannya orang Thailand itu terutama yang muda-muda cukup stressful juga berarti ya. Salah satunya. juga sih. Enggak juga ya. Tergantung momennya sih. Enggak sebenarnya gini kan. Intinya kalau lu nggak ngomongin raja, hidup lu aman, udah itu aja. Oh, berarti santai, malahan cenderung santai ya, nggak stressful ya? Cenderung santai. Cuma Di kan untuk Bangkok beberapa misalnya. yang kritis kan yang ini nggak bener nih orang nih ya. Oh Bisa ada iya yang gitu. benar. Nah itu baru stres. Itu mungkin mereka stres. Cuma Iya, selama iya. kalau lu cuma pengen hidup dengan damai ya ikutin aja rulesnya sebenarnya. Iya, tinggal nggak ngomongin doang ya. Lain ya halnya dengan di kota Mumbai, India ya. Itu kan dinobatkan sebagai salah satu kota paling stres di Paling dunia stres ya. paling Paling stres di dunia. Nomor 1 bahkan. Nomor satu. Di beberapa survei dia nomor 1. Paling stres di Nomor dunia. 2 Lagos, nomor 1 Mumbai. Jakarta masuk nomor 9 jujur. Sumpah. sih. Riset 2022 ya kan. Ya mungkin 2025 udah nomor 3. Nah, bisa aja tuh ya kan. Nah, Bang Koi sendiri juga pernah ngebahas tuh tentang kota Mumbai yang katanya itu adalah salah satu kota paling stressful. Iya. Soalnya kan penduduknya emang banyak banget kan. Penduduknya banyak, padat Mumbai ya. banyak banget, 22 juta. tapi kesenjangannya sangat besar. Nah, dia penduduk 22 juta, padahal luasnya lebih kecil dari Jakarta. Padahal penduduk Jakarta paling 11 juta ya. Ini 2 kali lipatnya tapi Lu tahu luasnya lebih kenapa kecil. yang bikin mereka padat penduduknya? Apa tuh? Karena Mumbai itu kan kota dengan perekonomian paling maju nomor 1 di India. Yes, betul. Bener. Akhirnya orang punya Mumbai Dream, orang-orang dari daerah. Oh, Iya. kayak Jakarta Dream berarti ya? Jakarta Dream, New York Dream. Iya. Mereka punya itu. Iya, Jadi iya. wah
gue pengen kaya nih, ayo ke Mumbai. Berangkat tanpa membekali diri dengan skill yang memadai untuk bertahan hidup di sana. Iya. Akhirnya ketika nyampe sana, lu nggak bisa masuk ke kalangan-kalangan gedung-gedungnya nih. Ngumpul, akhirnya lu tinggal di slum area. Makanya di Mumbai banyak slum area. Salah satu yang terbesar namanya Dharavi. Soalnya emang 40% penduduk Mumbai kan ada di 60%. 60% Dharavi. Ingat gue itu survei tahun berapa ya? Gue nggak tahu kalau sekarang ya. Pokoknya yang terakhir gue lihat separuh itu di daerah kumuhnya lah ya. Mayoritasnya malah daerah kumuh. Daerah kumuhnya ya. Gila. Dan itu daerah kumuhnya kalau kita lihat bener-bener mepet banget bos. Satu rumah ke rumah lain ya. Udah kayak apartemen tapi tiduran itu. Sumpah itu bener di apa? tahun gue lupa tahun berapanya. Beberapa tahun lalu satu WC di Dharavi itu buat ribuan orang. Dan setahu gue Dharavi itu air itu cuma nyala 2 jam ya sehari. Oh iya ya. Gue nggak tahu deh. Air itu cuma nyala 2 jam sehari. 2 jam sehari dengan kondisi yang waktu itu misalnya satu WC ribuan orang. Kebayang dah. Kebayang dong ketika airnya sudah mati, ini WC masih dipakai. Dan katanya di sana juga polusinya juga luar biasa ya. Karena kan di sana bajai masih banyak dipakai ya. Iya. Dan itu bajainya luar Dan biasa. ini sih, jadi ya kalau lu lihat di Mumbai itu kan kayak kalau foto dari atas tuh ini kawasan elitnya, ini langsung Dharavinya tuh bener-bener kayak kebagi banget gitu loh. Gak ada ngeblend ya. Ibaratnya kalau di sono view-nya view orang miskin berarti kalau orang kaya punya apartemen di sana. Iya, kalau lu tinggi dikit lu ngeliat, oh itu tuh. Itu. Yang terkenal juga keretanya di situ kan. Buset, kereta kan penuhnya parah kan. Iya, yang naik di atas gitu kan. Terus gue lihat kan perbandingannya itu orang yang naik kereta di sana perharinya itu 8 juta orang. Lu kan banyak ini kan, lu sering lihat video-video di stasiun Mumbai gak sih yang orang sampai dorong-dorong. Itu di Jepang juga sih kalau begitu. Enggak beda level. Bahkan lebih parah Manggarai pun lagi ya? enggak segila India. Nah buat perbandingan di Jabodetabek itu nggak nyampe sejuta perharinya. Yang commute pakai kereta. Semua Jabodetabek mau MRT apa segala macam. Oh, semua pakai transportasi umum tuh tidak sampai 1 juta jumlahnya. Jabodetabek. Jabodetabek. Juta. Kereta loh ya. Ini kereta bukan semua transportasi. Ya kan di Mumbai 8 juta per hari. 8 juta. 8 juta. Dan itu udah termasuk yang di atas kereta apa cuman yang terhitung yang bayar doang? Kayaknya yang masuk stasiun deh itu. Yang masuk stasiun ya. Karena kan masuk kan otomatis dia pasti akan naik kan. Udah masuk yang ke peronnya gitu yang udah bayar tiket. Oh, oke. Kayaknya dilihat dari penjualan tiketnya mungkin. Soalnya dari kapasitas keretanya itu aslinya itu 3-4 kali lebih banyak dibanding kapasitasnya. Tapi sebenarnya yang unik tuh, gue tuh lebih suka bahas tingkat stres di Lagos. Kedua pertama Mumbai, kedua tuh Lagos. Oh, Stresnya. Lagos ini di mana ya? Nigeria. Oh, Nigeria. Ya. Kenapa? Di Lagos apa yang terjadi? Karena stresnya tuh mayoritas sebagian besar disebabkan oleh macet. Sama Mumbai juga dong Mumbai berarti. kan Tapi Mumbai ada kesenjangan. Oh iya itu Mumbai ya. ada kesenjangan, ada slum area. Benar. Faktor dia tuh banyak. Faktor dia tuh faktor dari ekonominya banyak. Kalau Lagos tuh bener-bener macet. Paling macet masuk di dunia gitu ya. Gue Salah gak tahu satunya paling macet di mungkin dunia. Tapi kalau salah satu paling macet di dunia iya. Bahkan anak sekolahnya tuh yang masuk jam 8 pagi, mereka tuh berangkatnya jam 4 subuh. Padahal rumahnya dekat tuh. Gue gak tahu dekat jauhnya ya. Cuma gue sempat lihat dokumenternya beberapa anak sekolah tuh sampai harus berangkat subuh. Sepagi itu ya maksudnya ya. Gitu ya. Mobilnya kebanyakan berarti. Mobilnya kebanyakan. Sama apa coba? Transportasi umumnya gak menunjang pasti. Itu iya, cuma lebih detailnya lagi. Di sana tuh gue lupa namanya apa. Pokoknya angkotnya warna kuning. Gue inget angkotnya. Angkot di sana itu ngetemnya biadab. Berjam-jam. Dan mereka suka bawa celurit. Jadi kalau gue yang maju Kak suka ada polisi-polisi ditempatin buat nertipin mereka kan. Gak bisa apa-apa polisinya. Orang mereka bawa senjata. Kenapa ngetemnya lama? Karena gak penuh kah kendaraannya atau apa? Mungkin iya. Gak penuh-penuh kali ya. Penuh. Dia bener-bener sampai pengen penuh banget baru mau jalan gitu. Dan kendaraan pribadinya juga banyak banget kan. Tuh Lagos. Jadi kalau Mumbai itu lebih ke stresnya karena kesenjangan, karena ekonomi. Kalau Lagos macet. Macet nomor 1 ya. Macet. Ada lagi alasan lain. Kalau yang paling stres itu sih Mumbai sih. Ekonomi Mumbai. Oh Mumbai ekonomi. Karena itu mereka kan datang membawa Mumbai Dream mereka tadi kan. Ke sana kehantem, ternyata susah hidup sini. Mau balik malu. Akhirnya mereka tinggal di slum area, tinggal di Dharavi. Di situ akhirnya hidup nggak sesuai standar kehidupan yang layak kan, stres. Sampai akhirnya kan slumnya kan makin gede sampai ngerambah ke ada taman nasionalnya dia kan. Akhirnya kepake terus kan banyak hewan liar ya situ, hewan buas. Iya. Akhirnya ketemu, akhirnya bersinggungan. Banyak banget video yang macan tutul masuk rumah. Iya, itu banyak. Gila, lu kalau ingat ini di India juga itu yang badak, orang dikejar badak di orang dikejar badak di pemukiman ada badak. Berarti kan itu kan mereka udah segitu bersinggungannya sama alam liar kan. Iya, kayak gak ada jarak gitu ya maksudnya ya. Gak ada jarak. Dan tentunya ruang hijaunya sangat sedikit ya. Dikit banget. Ruang hijaunya. Iya itu sangat sedikit. Itu kan ngaruh banget kan ke polusi apa segala macam ya kan. Kualitas hidup juga jadi menurun ya kan. Iya. Dan di India ini yang gua nggak paham gitu ya. Mereka masih sangat menganut sistem kasta yang itu kadang menzolimi warganya sendiri.
sendiri jujur. Benar. Ada 4 kan kalau kasta yang kita tahu kan. Tapi ternyata ada kasta kelima ternyata. Kasta kelima deh. Kasta kelima. Yang itu saking rendahnya kasta itu dia di bawahnya Sudra ya kalau nggak salah paling bawah Sudra kan. Iya, Paling bawah Sudra. Yang kelima tuh bahkan dia tidak dianggap masuk sistem kasta. Udah dianggap masuk sistem kasta. Jadi ibaratnya ini kayak warga negara India tapi nggak dianggap. Pecah sih. Warga buangan ini. Lu pernah ngebahas tentang itu juga kan? Pernah. Nama formalnya tuh Paria kalau nama di buku-bukunya. Oh, perayah ya. Paria. Nama satu lagi apa yang terkenal? Ada nama Dalit. Dalit. Dalit dan Paria tuh sama. Dalit dan Paria tuh sama ya? Sama. Paria dan Dalit tuh sama. Oke, gue tau ya Dalit. Nah, tapi Perayah terkenal. Iya, pekerjaan-pekerjaan kayak bersihin WC yang hina-hina itu orang Dalit. Yang bener-bener kotor ya maksudnya. Yang bener-bener kotor. Awalnya kan kita kira kan tadinya Sudra itu yang ngerjain kayak gini Iya, maksudnya. itu, yang bersihin WC apa segala Kan karena kan Sudra itu kan pekerja kasar. Sudra tuh zaman dulunya sempat buat budak. Iya kan? Berarti kan pekerjaan kasar. Nah, ada di bawah lagi. Ternyata masih ada lagi di bawah pekerja kasar. Yang dia itu namanya kasta Dalit. Dan itu kerjanya ngelapin kotoran. Ngelapin kotoran masuk ke saluran pembuangan. Makanya banyak yang meninggal di situ kan. Karena mereka masuk ke saluran pembuangan tanpa perlengkapan yang memadai. Benar-benar. Apa ya? Ya kasarnya nyelam di tai lah. Wah. Dan gasnya gila tuh, metan. Iya kan ada beberapa kasus yang meninggal juga pernah gue bahas juga. Ini di India ada beberapa orang disuruh bersihin saluran kotoran. Satu masuk nggak keluar. Kok nggak keluar? Anjir coba gue susul masuk ikutan nggak keluar. Karena gasnya udah saking kuatnya. Jadi lu baru masuknya langsung pingsan. Oh amonianya udah sekental itu ya? Iya. Akhirnya mati semua. Niatnya cuma pengen nolongin temennya ngecek. Pecah sih. Wah gila banget ya. Jadi emang kasta ini saking tidak dianggapnya itu dia benar-benar kerjaan yang tier paling bawah lah. Iya. Yang dikerjain sama dia gitu ya. Dan itu kan cuma ada di India doang ya. Kita cek kayak misalnya di Bali atau di mana gitu kan nggak ada kan. Enggak. Iya. Maksudnya sistem kasta diadopsi oleh beberapa negara yang mayoritasnya Hindu kan. Cuma tapi emang di India tuh another level banget sampai di sekarang India another level itu yang jadi masalah. Bener-bener dipegang teguh gitu loh maksudnya kayak lu dari mana? Bahkan pendidikannya kan dibatasin kan kalau buat Dalit. Oh iya. Apa dibatasin? Makanya banyak orang-orang Dalit yang sukses tuh justru kabur ke luar negeri. Oh kabur aja dulu ya. Kabur aja dulu. Oh kabur aja dulu. Iya. Misalnya jadi dosen di negara mana. Terus gue tuh pernah nonton wawancaranya. Dia jadi dosen gitu. Terus dia bilang kalau gue stay di India gue gak akan bisa begini. Iya. Karena udah kena stigma sosial duluan. Dalit gak bisa. Ternyata udah ada dari dulu ya, kabur aja dulu ya. Udah ada dari dulu, kabur aja dulu. Cuman maksudnya gak ada menteri di India yang bilang jangan balik lagi kan maksudnya kan? Gak ada kan maksudnya kan? Gak, ini gue nanya doang. Ada gak maksudnya di India yang nanya udah gak usah balik lagi gitu? Mereka juga gak peduli sama orang Dalit. Oh iya. Gitu. Di sana kamu kurang nasionalis itu nggak ada. Kayaknya karena India juga kan penduduknya banyak banget ya sekarang nomor 1 di dunia kan. Jadi sekabur-kaburnya mereka kayaknya nggak akan kekurangan nih ini deh. Malah bersyukur ya. Malah kepenuhan ini ya kan. Malah bersyukur. Iya. Sama ini ya kalau India tuh terkenal karena kulinernya Son, ya kan? Kulinernya ya kan? Street food mantap tuh ya. Street food mantap ya kan? Itu jadi bahan ledekan juga ya banyak sama orang sini lah, netizen Indo. Di sini jadi bahan ledekan karena kan tangan buluan tapi ngambil apa gitu kan? Iya. Nggak cuci tangan. Makan, nah, gitu. ada sebuah cerita juga tentang orang terlapar di dunia. Bener. Orang terlapar di dunia. Apalagi gak ada makan siang gratis kan di sana. Nah, kita ada cerita seru ya soalnya tentang negara sendiri yang ini menurut gue gila nih ceritanya nih ya kan. Nah ini cerita tentang Indonesia dan Vietnam ini ya. Karena kan keunikan itu bukan hanya milik negara lain Son, tapi milik negara plus 62 juga Son. Iya. Kita banyak keunikan negara kita. Banyak sekali. Bahkan sekarang seminggu sekali muncul ke permukaan itu keunikannya itu. Seminggu sekali itu.